Sakamachi adalah seorang pria yang memiliki fobia genofobia, yaitu ketakutan yang tidak normal terhadap wanita. Hanya dengan satu sentuhan dari wanita, hidungnya akan mengeluarkan darah tak terkendali, dan ia juga akan berkeringat berlebihan, dan terkadang ia juga bisa pingsan. Sakamachi tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Kureha. Mereka tinggal berdua karena orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kurose yang tidak tahu Sakamachi tidak pernah mendekati wanita. Ia berasumsi kalau Sakamachi menyukai sesama jenis, atau homo. Karena dirasa menjadi pusat perhatian, akhirnya Sakamachi pun kabur. Saat Sakamachi membuka pintu toilet, ternyata di sana ada Konoe. Dan pada saat itu Sakamachi dibuat terkejut karena Konoe memakai celana dalam wanita. Jelas Sakamachi bingung kenapa Koe memakai celana dalam wanita. Namun di sisi lain ia merasa kalau dirinya tidak boleh berkomentar tentang hidup orang lain, dan harus bisa menghargai privasi orang lain. Akan tetapi kalau dilihat dari prestasinya Konoe adalah orang yang hebat dan pintar. Akan tetapi di balik semua itu ia adalah orang yang mesum, ungkap Sakamachi. Konoe yang tidak terima Sakamachi melihat celana dalamnya, sangatlah kesal ditambah lagi celana dalamnya bergambar kucing, jelas hal itu membuat dirinya sangatlah malu. Oleh karena itu Konoe berencana untuk menghapus ingatan Sakamachi, dengan cara menghajarnya sampai ingatannya hilang. Mendengar itu Sakamachi pun langsung kabur. Namun Konoe tidak membiarkannya lepas begitu saja. Ia bersikeras untuk menghajar Sakamachi guna untuk melumpuhkan ingatannya. Meskipun begitu Sakamachi tetap berbuat baik kepada Konoe. Ia menyelamatkan Konoe dari botol yang akan jatuh ke kepalanya, dan terkuat fakta kalau sebenarnya Konoe adalah seorang wanita, dan Sakamachi tidak sengaja menyentuh susunya. Oleh karena itu Sakamachi pun mendapatkan bogem mentah. Dan sekarang Konoe sangatlah kesal, dan ia berencana untuk membunuh Sakamachi. Saat terbangun Sakamachi sudah ada di UKS, namun ia sangatlah merasa aneh, karena tangan dan kakinya dirantai, dan ia juga dibuat bingung karena di sampingnya juga ada Kanade, dan ternyata yang merantainya adalah perbuatan Kanade. Ia juga menyuap perawat agar ia bisa berduaan dengan Sakamachi. Kanade juga mencoba untuk menggoda Sakamachi, dan ia juga memberitahu kalau Kanade lah yang telah menyelamatkannya dari Konoe, yaitu pelayannya. Sakamachi pun bertanya kenapa Konoe menyamar menjadi seorang pria, dan ternyata itu adalah alasan keluarga. Diketahui pria dari keluarga Konoe sudah turun-temurun bekerja sebagai pelayan keluarganya, tapi Konoe adalah anak tunggal dan tidak memiliki kakak atau adik untuk mewarisi pekerjaan sebagai pelayan, dan karena dia adalah perempuan, jadi tidak mungkin dia jadi pelayan. Tapi karena ayahnya Kanade adalah Capsek, dia memberinya beberapa syarat, yaitu menyelesaikan 3 tahun pendidikan tanpa diketahui seorang pun kalau dia adalah perempuan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka ia tidak bisa menjadi pelayan keluarga Suzutsuki. Dan hari ini Konoe ketahuan kalau dia perempuan oleh Sakamachi. Karena itu dia berniat membungkam Sakamachi dengan segala cara. Karena dirasa sikap Konoe sudah keterlaluan, Kanade pun mengikat Konoe. Akan tetapi Sakamachi merasa kalau itu terlalu keterlaluan. Meskipun Sakamachi mencoba menyelamatkannya, Konoe dirinya masih tidak bisa memaafkan Sakamachi. Dan ternyata Kanade mengetahui kalau Sakamachi mempunyai fobia terhadap perempuan. Oleh karena itu Kanade akan membuktikannya sendiri. Ya, akhirnya Sakamachi pun mimisan. Diketahui saat wanita menyentuh tubuhnya maka ia akan mimisan. Kanade pun mencoba membuat kesepakatan yaitu Kanade akan membantu Sakamachi untuk menghilangkan fobianya, dan sebagai bayarannya ia tidak boleh mengatakan pada siapapun kalau Konoe adalah perempuan. Karena kalau Sakamachi merahasiakan ini, maka ayahnya Kanade tidak akan sadar kalau perjanjiannya sudah dilanggar. Tanpa berpikir panjang akhirnya Sakamachi pun menyetujuinya. Sakamachi masih tidak menyangka kalau selama ini Konoe adalah seorang perempuan. Kurose menyuruh Sakamachi untuk berhati-hati karena rumor mengatakan kalau S4 sudah mulai bergerak. S4 adalah singkatan dari Shooting Star Subaru Sama. Mereka adalah Luminati Sekolah Roran, klub rahasia Konoe Subaru, dan beberapa fans fanatik Konoe mungkin akan melakukan hal-hal ekstrim karena iri ketika mereka mengetahui betapa dekat Sakamachi dan Konoe. Dan benar saja pas istirahat ada seseorang misterius yang mau menyerangnya. Kanade yang merasa bersalah dirinya memberikan Sakamachi tiket domba. Diketahui kalau memakainya, Sakamachi bisa memberi Koneo sebuah perintah. Contohnya bisa membuatnya menuangkan madu di atas dadanya, dan lain sebagainya. Kanade menyuruh Sakamachi untuk kencan dengan Koneo, karena Kanade merasa kalau ini adalah salah satu cara untuk menyembuhkan Sakamachi dari fobianya. Bahkan sekarang terlihat Sakamachi sedikit tertarik pada Koneo.
Melihat Koneo yang menyukai boneka di mesin capit, Sakamachi berinisiatif untuk mengambilkannya. Akhirnya mereka pun semakin dekat, dan ternyata alasan Sakamachi takut pada perempuan itu karena ibu dan adik perempuannya. Sakamachi selalu dijadikan samsak tinju setiap hari selama 10 tahun, dan mimisan yang ia alami adalah refleks. Sakamachi berpikir kalau mereka akan berhenti memukulinya kalau ia berdarah. Sakamachi memberikan kartu domba pada Koneo, lalu Koneo menyuruh Sakamachi untuk memerintahkannya sesukanya, dan Sakamachi pun menyuruhnya untuk mengatakan bie. Sebenarnya Sakamachi ingin meminta sesuatu yang sederhana, tapi tetap saja itu bukan perintah yang baik, dan tiba-tiba, ya ternyata Kureha sudah dari tadi mengawasi mereka, karena ia mendengar rumor kalau Sakamachi berpacaran dengan lelaki. Karena khawatir maka ia mengikutinya seharian. Kureha sangat kesal karena ia merasa kalau ini semua adalah salah Konoe. Ia pun langsung meluapkan emosinya, namun karena kekuatan Konoe yang begitu kuat, sehingga Kureha tidak bisa menyentuhnya. Sakamachi sangat bingung karena pada saat itu ada pemeriksaan kesehatan, dan mereka harus melepaskan bajunya agar bisa diukur. Jelas hal itu mungkin bisa membuat penyamaran Konoe terbongkar, oleh karena itu Sakamachi mencoba membantu Konoe sebisanya. Konoe yang tidak ingin mempunyai hutang budi, dirinya mentraktir Sakamachi supaya hutangnya impas. Namun fans fanatiknya Konoe semakin kesal, karena Sakamachi sangat dekat dengan Konoe. Tanpa Sakamachi sadari dirinya sudah mulai terbiasa dekat dengan seorang wanita, bahkan ia tidak mimisan saat Konoe bersandar di bahunya. Sakamachi dibuat terkejut karena Kureha mengatakan kalau ia sedang jatuh cinta pada Konoe. Karena menurutnya ia sangat kuat dan keren, walaupun dia agak aneh. Sakamachi pun tidak habis pikir adik perempuannya jatuh cinta pada seorang wanita. Sakamachi pun menceritakan tentang Kureha yang menyukai Konoe pada Kanade, dan Kanade pun menyuruhnya supaya jangan khawatir karena dari tadi Kureha sedang memperhatikan mereka. Kureha pun langsung menegaskan apakah benar Sakamachi pacaran dengan Konoe. Kanade pun menyuruh supaya jangan khawatir karena Sakamachi sekarang berpacaran dengannya, akan tetapi Kureha tidak mempercayainya begitu saja, dan untuk meyakinkannya, Kanade menceritakan kalau ia mengetahui tanda lahir di pinggangnya Sakamachi. Kanade pun meminta agar mereka bisa akrab karena ia akan menjadi kakak iparnya Kureha di masa depan kelak, dan ia juga akan membantunya untuk supaya bisa dekat dengan Konoe, dan ia juga mengajaknya untuk berkencan ganda minggu depan. Kureha pun mulai mencoba mendekati Konoe, ia meminta Konoe untuk mengajarinya berenang. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, Kanade dan Konoe diculik di tempat itu. Mereka diculik untuk dimintai tebusan, namun semuanya bisa teratasi dengan cepat dan semua pelakunya ditangkap. Tapi sampai saat ini, kebebasannya Kanade jadi terbatas karena hal itu. Konoe merasa bertanggung jawab atas kejadiannya itu. Ia berpikir dia yang salah atas insiden penculikan itu. Itu karena ia tidak bisa melindungi majikannya. Melihat ada anak yang tenggelam, Sakamachi pun langsung bergegas menolongnya. Akan tetapi ternyata anak itu adalah perempuan, dan akhirnya Sakamachi pun mimisan, dan tidak sadarkan diri. Konoe sangatlah khawatir kepada Sakamachi. Lalu datang anak kecil yang memberikan HP kepada Konoe. Lalu ada telepon dari seorang penculik yang mengatakan kalau ia sudah menculik Kanade dan Kureha. Si penculik pun meminta untuk datang ke TKP dan menyuruhnya jangan menelpon polisi. Sakamachi yang tidak ingin Konoe kenapa-napa, ia datang sendiri untuk menyelamatkan Kanade dan adiknya. Sementara itu Konoe yang juga khawatir pada Sakamachi, ia langsung bergegas ke TKP. Di sini terlihat Sakamachi dipukuli habis-habisan. Meskipun begitu Sakamachi terus mencoba bangkit dengan kekuatannya, dan saat penculik itu akan menghabisi Sakamachi, Konoe datang di saat yang tepat, dan langsung menghajar penculik itu. Konoe menyalahkan dirinya sendiri atas insiden penculikan ini. Ia merasa dirinya gagal menjadi seorang pelayan, namun menurut Kanade, Konoe sudah menjadi pelayan yang baik dan ia sangat bangga kepada Konoe, dan ternyata penculik yang memakai topeng itu adalah ayahnya Konoe, dan insiden penculikan ini adalah rencananya Kanade. Konoe sangatlah khawatir pada Sakamachi, ia takut tidak bisa melihatnya lagi kalau ia tertusuk pisau. Sakamachi pun mencoba menenangkannya, ia juga ingat kata-kata ayahnya yang mengatakan, jadilah kuat agar bisa mengatakan, aku akan lindungimu, jadi tetaplah berada di sisiku. Lalu datang Kureha yang memberitahu kalau Sakamachi pacaran dengan Kanade. Mendengar itu Konoe sangatlah kesal, dan akhirnya Sakamachi pun kabur.